Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya. Kita tahu belakangan Pak Jokowi kembali dipermasalahkan ijazahnya ya, tetapi pada video kali ini kita akan menyimak bagaimana teman sahabat dari Pak Jokowi ini bersaksi bagaimana Pak Jokowi itu dulu sampai tidak punya uang saku ya teman-teman untuk keluar ruangan di kelas, dan ini membuktikan bahwa Pak Jokowi itu benar-benar melakukan studinya ya teman-teman, tidak ijazah palsu seperti yang diceritakan oleh pembencinya. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Menteri bilangnya 008112 ya Pak ya? Ya. Kalau Pak Bapak sendiri udah ijazahnya bisa dilihat Pak? Bisa Pak, ini. Ini tadi dia Ini udah Pak beliau ini mengeluarkan ijazah. 081 008106. Oh ini ya, saya Pak. Jadi di sini 008106. Ini sudah berbeda dengan seperti yang disampaikan oleh si Bambang Pri itu. Jadi di video Pak Bambang itu bilangnya bahwa ijazahnya Pak Joko ini dipakai oleh Pak Jokowi. Yeah. Dia bilang ijazahnya Pak Joko Wahyudi bernomor 008112. Yeah. Padahal yang aslinya Bapak 008106. Oke. Kalau Bapak sendiri berarti Pak. Berarti kalau Bapak sendiri berarti teman SMA-nya Pak Jokowi dulu. Iya, satu kelas. Satu kelas tapi tidak satu bangku kan gitu. Ya. Beliau masuk sampai lulus tahun berapa tuh Pak? Tahun 80. 80. Iya. Lulusnya apa masuknya tuh? Lulusnya. Masuknya 76. Oke. Iya. Seperti apa Pak Jokowi pada saat masa SMA? Ya, saat itu kan orang desa, mungkin dia caranya bergaul kan belum bisa menghitung orang kota kan gitu. Lalu dia sekolahnya di kota terus. Nah, jadi kalau istirahat ya dia tidak mau keluar ruangan, hanya di dalam ruangan, misalkan tengok-tengok pintu masuk lagi. Oh gitu, nggak jajan beliau? Nggak jajan, mungkin tidak ada sakunya, kita jalan kaki kan gitu. Saat itu kan memang semua minus semua ya. Perjuangan namanya, sekolah perjuangan cari yang negeri kan murah. Iya. Tapi Bapak bangga ya pasti ya Pak ya, teman sekelas menjadi orang nomor 1 di Indonesia gitu. Ya bukan bangga lagi karena saya berjuang. Dia itu mau mendaftar wali kota saja minta bantuan semua teman-teman. Jadi tetap saya kemas, kita kasih tahu, kita setiap malam Jumat atau malam Minggu ngumpul di sekolah, kita harus kumpulin, kita harus mendukung Jokowi karena ini satu-satunya teman yang akan menjadi calon wali kota. Wali kota pada saat itu ya? Ya, pada saat itu. Jadi secara logika mungkin kita sendiri dengan istri punya anak atau mungkin punya ayah, punya saudara ya paling rendah kan satu nama punya background 10. Jadi kan banyak sekali. Minimal kalau di atas 1000, 2000 kan bisa menjadi kemenangan lah istilahnya. Jadi nyatanya menang pada saat itu. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin geram saja dengan perbuatan para gerombolan tukang fitnah, penyebar hoaks tentang ijazah palsu Bapak Jokowi, yaitu Egy Sujana, Reza Padilla, dan Kurnia, si wanita iblis. Sebenarnya kalau tentang ijazah palsu yang ingin diklarifikasi, ya klarifikasi ke kampus UGM. Namun kampus UGM sudah memberikan pernyataan bahwa Joko Widodo adalah seorang mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang masuk pada tahun 1990 dan dinyatakan lulus pada tahun 1985 dengan ijazah yang sah, dan bukti-bukti serta data-data ada diperlihatkan oleh Rektor UGM dan diperlihatkan pula oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, didukung lagi dengan teman-teman seangkatan Jokowi. Terus apa lagi yang mereka akan tuntut? Yang mereka tuntut itu pernyataan
Rismon Hasiolan itu sudah ada pada saat tahun 1985. Huruf-huruf kayak itu sudah diharuskan kepada mahasiswa untuk menuliskan pada judul skripsi pada saat melakukan penjilitan skripsi, dan juga pada saat pencetakan ijazah di percetakan. Jadi Rismon Hasiolan itu adalah alumni UGM yang menjatuhkan, yang memberikan prestasi buruk kepada alma maternya. Jadi sekali lagi saya memohon kepada para gerombolan provokator yang terus-terus memprovokasi rakyat Indonesia tentang ijazah Joko Widodo yang palsu. Saya pikir tentang itu sudahlah. Kalian tidak bisa memprovokasi rakyat, karena rakyat Indonesia 85% mencintai Joko Widodo. Buktinya saja, rakyat Indonesia masih mendatangi Joko Widodo, mendatangi rumahnya. Bahkan rumah Joko Widodo sudah menjadi destinasi wisata di kota Solo. Jadi untuk para pembenci, para gerombolan pembenci yang selalu ingin menjatuhkan Joko Widodo dengan memprovokasi warga dengan ijazah palsu Jokowi, saya rasa kalian cukup. Kalian tidak akan berhasil, karena pembuktian untuk keabsahan satu ijazah adalah hakim akan mempertanyakan di kampus, di UGM, sedangkan rektor dan dekan fakultas, rektor UGM dan dekan fakultas kehutanan UGM sudah menjelaskan bahwa ijazah Bapak Jokowi adalah sah disertakan dengan bukti-bukti pencatatan yang ada di kampus UGM dan didukung oleh teman-teman seangkatan Bapak Joko Widodo pada saat kuliah di UGM. Untuknya itu, para gerombolan pembenci, provokator, perusuh bangsa, pemecah belah bangsa Indonesia, sudahilah. Kalian tidak akan bisa menang jika menuntut ijazah Pak Joko Widodo, karena ijazah itu data-data dan pembuktiannya ditentukan oleh kampus atau sekolah di mana orang bersekolah dan berkuliah. Jadi kalian gerombolan para pembenci tidak akan bisa memenangkan perkara ini. Kalian hanya mencari keringat sia-sia saja. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara kasih Indonesia Tercinta, dengan saya kembali Dr. Gideon, dan malam hari kita masih membahas tentang suatu tudingan dari para pembenci Pak Jokowi dan Pak Gibran, bagaimana mereka terus-menerus tak bosan-bosannya dan tak habis-habisnya untuk sadar, untuk bertobat, dan untuk juga merubah pola pikir dan juga perilaku mereka. Terkait dengan pembahasan ijazah palsu, perkenalkan saya akan menjelaskan dari Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, maka di situ dikatakan bahwa universitaslah yang berhak untuk menyatakan suatu ijazah itu tidak sah atau palsu atau ganda atau juga tiruan. Oleh karena itu, kepada masyarakat harus mengerti hal ini dulu. Yang berhak menyatakan itu palsu, tiruan, dan juga penggandaan itu adalah pihak universitas tersebut, bukan masyarakat dan bukan pihak personality atau bukan siapapun. Dan kalau Bapak Ibu ada aslinya, itu baru diuji digital forensik. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak pernah merasakan ada aslinya dan tidak memiliki bukti yang konkret tentang keasliannya, jangan pernah siapapun menuduhkan hal yang tidak. Karena itu Bapak Ibu bisa dipidana dan Bapak Ibu menjadi golongan orang-orang yang mudah diomong-ambingkan. Sekali lagi saya katakan, berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, hanya pihak
kampus lah, pihak universitas lah, pihak lembaga perguruan tinggi lah yang berhak menyatakan bahwa ijazah tersebut bukan ijazah yang dikeluarkan oleh mereka atau yang dikatakan ijazah palsu. Dan itulah subjek hukum yang utama yang harus menyatakan harus konfirmasi. Karena itu kalau Bapak Ibu mendengarkan sesuatu yang tidak benar tentang hoak, konfirmasilah ke kampus. Simpel itu aja. Kenapa yang simpel ini Bapak Ibu tidak mau lakukan? Kenapa? Karena Bapak Ibu kan nggak mau repot, itu masalahnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu kebenarannya, ingin jelas, ingin clear tentang sesuatunya, datangilah kampus di mana yang bersangkutan dituduh palsu oleh Bapak Ibu. Dan karena itu sekali lagi jangan mudah termasuk dengan hoak. Ya itu ya teman-teman, pernyataan netizen yang membela Bapak Jokowi ya. Yang berhak menentukan ini asli atau palsu ya universitas. Ya UGM sudah berkali-kali mengatakan Pak Jokowi sah dan asli. Ya kita sudah dengar juga kesaksian dari teman Pak Jokowi ya teman-teman. Jadi intinya yang saya lihat, saya setuju dengan langkah Pak Jokowi menempuh jalur hukum ya. Karena orang-orang yang menuntut Pak Jokowi ini selalu dibilang ijazahnya palsu. Selalu ya teman-teman bilang ijazah Pak Jokowi palsu. Bahkan ketika nanti Pak Jokowi menunjukkan yang asli pun tetap dianggap palsu. Jadi memang niatnya ingin menjatuhkan Bapak Jokowi ya kalau menurut saya. Jadi ya percuma lah, mending jalur hukum saja sekalian ya kan untuk membuktikan apakah Pak Jokowi benar ijazahnya atau palsu. Ya ini kan mantap ya. Mungkin Pak Jokowi selama jadi presiden nggak mau lah ya teman-teman. Tetapi ketika sudah jadi rakyat biasa saya pikir itu langkah yang bagus untuk menghentikan polemik ini agar orang tidak sembarangan menuduh ya teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.